Profesor Kusnandi Rusmil. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak. Prof, jadi uji vaksin akan dimulai kapan, Prof? Sekarang ini yang kita lakukan adalah pelatihan. Akan dimulai. Sudah. Sebelumnya kan kita periksa darah dulu, tes COVID dan sebagainya. Informasi terakhir kan kami dapat ada dinyatakan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, relawannya sudah 600 orang. Betul mereka itu nanti akan dites kesehatannya untuk disuntikkan uji klinis? Oh, iya. Jadi saya ralat dulu, bukan 600, sekarang udah 900. 900? Iya, sore ini sudah 900. Jadi nanti mekanismenya seperti apa, Prof, dengan melibatkan 900 relawan yang sudah mendaftar ini? Jadi relawan itu kan kita di tempatnya ada 6 lokasi ya, 2 di Unpad dan 4 di Puskesmas. Pertama-tama mereka datang itu dilakukan pertanyaan-pertanyaan apakah dia itu pernah punya penyakit yang sehingga menyebabkan tidak bisa ikut divaksinasi. Contohnya umpamanya waktu divaksin dia pernah pingsan atau alergi, nah itu nggak boleh ikut ya. Nah terus kemudian dites, swab test, ya di swab test dan udah di swab test pasiennya pulang ya. Terus datang lagi hari ketiganya ya, kalau swab testnya negatif dia bisa ikut ya, langsung disuntik vaksin, ya, disuntik terus diikuti ya, tersuntik dilihat reaksi yang terjadi selama 30 menit pertama, terus dilihat lagi selama 2 hari pertama, terus 1 minggu pertama, terus 14 hari setelah disuntik lagi yang kedua. Jadi suntikannya 2 kali ya. Suntikan kedua setelah 14 hari yang dari pertama. Nah itu diikuti lagi sampai 6 bulan kemudian. Jadi seluruhnya itu kurang lebih 7 bulan. Dinyatakan bahwa vaksin ini kemudian lolos uji klinis seperti apa, Prof? Kan pada fase 1 dan fase 2. Nah, itu fase 1 itu kan pada, kalau nggak salah, sampai 200 orang. Ya. Fase 2 sampai 400 orang. Nah, fase 3 itu harus ribuan orang, bahkan mesti multi country. Nah, sekarang ini kita udah multi country kan? Iya. Dan kita 1.620. Itu selain untuk melihat keamanannya, juga untuk melihat imunogenitas, tapi juga untuk melihat efikasinya. Apa maksudnya efikasinya itu dilihat ya, orang-orang yang mendapat vaksin dan orang-orang yang mendapat placebo itu perbandingannya berapa yang dapat ini, yang dapat penyakit COVID gitu. Kan nanti dalam penelitian ini kan 50% dapat vaksin, 50% dapat placebo. Itu nanti dibandingin orang-orangnya selama 6 bulan. Jadi masih butuh waktu sekitar 6 bulan lagi ya, Prof? Setelah penyuntikan pertama. Setelah penyuntikan pertama. Jadi bukan setelah akhir. Jadi kalau dari penyuntikan pertama 7 bulan. Salah saya. 7 bulan. Baik. Jadi sekarang sudah ada 9 mereka yang mau mendaftar sebagai relawan uji klinis vaksin ini? Oh iya, kan itu yang mau ikut kan silakan mendaftar. Dia itu nanti yang daftar duluan nanti akan dikasih tahu. Kamu nanti diperiksanya di mana? Kan ada 6 tempat. Ya. Ya kan ada tempat tadi. Ya, jadi bisa di Fakultas Kedokteran, bisa di Unpad, dan bisa di Puskesmas. Oke. Nah, tergantung alamatnya. Kan kita minta ininya, kartu penduduknya. Oke. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bagaimana nih, Prof, tindak lanjutnya setelah menyatakan siap untuk menjadi relawan uji klinis vaksin ini? Ya memang Pak Gubernur itu memang sangat siap dan pengen sekali. Sudah tes kesehatan, Prof? Sudah tes kesehatan untuk Pak Ridwan Kamil? Sebelum disuntik, kan dites kesehatan dulu, karena waktunya mesti sama-sama, nggak bisa sendiri-sendiri. Ya, jadi bareng nanti tes kesehatannya dan sebagainya. Nanti disuntiknya juga bareng. Mungkin di mana tinggal pilih nanti Pak Gubernur, mungkin dia pengen lihat di Puskesmas atau di mana, silakan saja. Baik. Ini sekarang sudah masuk uji klinis fase ketiga. Lalu sampai kapan kita butuh waktu hingga vaksin ini bisa diproduksi secara massal dan aman digunakan oleh manusia, Prof?
Ya, jadi memang fase 3 itu sudah pada manusia. Ya, Karena pada binatang itu uji praklinis namanya. baik. Itu udah jauh hari sebelumnya. Aha. Fase 1 udah pada manusia, fase 2 pada manusia. Ya, fase 3 juga pada manusia. Cuman jumlahnya makin lama makin banyak. Kalau fase 3 itu ribuan. Ya, Ya. Nah, ribuan itu dan nggak bisa satu tempat. Jadi mesti multi country. baik. Fase 3 kita ini 1.600. Tapi kalau umpamanya di Brasil itu kan 8.000 orang. Ya. India 2.000 dan sebagainya. Nah, nanti hasilnya itu harus sama di antara kelima tempat itu. Baik. Nanti WHO yang menentukan, oh ini bisa digunakan, kemudian pabrik boleh ngejualnya. Jadi kira-kira berapa lama lagi kalau melalui proses-proses itu, Prof? Untuk bisa Ya, diproduksi secara massal? Kira-kira bulan Maret. Ini berlangsung dengan lancar, kita harapkan ini lancar, maka bulan Maret 2021 kemungkinan bisa diproduksi secara massal ya, Prof? Ya, masal juga berapa ya kemampuannya kan Bio Farma 1 bulan cuma 10.000, setahun itu 120.000. Penduduk kita itu berapa? Ya, jutaan, ratusan juta kan, jadi nggak semuanya langsung bisa, jadi sedikit-sedikit mungkin golongan high risk ya yang akan diberikan ya di kota-kota tertentu yang banyak ya, kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja gitu dulu. Nanti baru menyebar tempat-tempat lain gitu. Jadi bertahap, nggak bisa sekaligus kita. Bertahap nyatakan bahwa nanti akan bisa diproduksi oleh Bio Farma dalam jumlah besar, dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia seluas-luasnya. Iya, betul. Jadi kalau bisa dikonfirmasi kembali kepada masyarakat ketika ini sudah lolos dalam proses atau tahapan-tahapan selanjutnya dan bisa diproduksi, per bulannya berapa tadi, Prof? Berarti vaksinnya? Jadi Bio Farma tadinya kan, itu bukan saya sih sebetulnya yang mempunyai wewenang ngasih tahu, tuh saya dengar dari Pak Ones gitu ya. Ya. Itu sekarang ini 120 juta per tahun, tapi nanti akan ditingkatkan menjadi 250 juta per tahun produksinya. Oke, ini ditingkatkan untuk merespon pandemi Kebutuhan. ini ya. Nah, pandemi ini. Karena pandemi ini akan bisa kita atasi kalau pamannya kita penduduknya kebal terhadap penyakit ini. Kalau nggak masih terus aja banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Oke, menjelang 11 Agustus 2020 nanti untuk uji klinis atau suntik kepada relawan, persiapannya sejauh ini seperti apa, Prof? Kan udah seluruh latihan itu yang dibetul Simulasi latihan ya? Latihan melihat efek samping, Ya. latihan mengisi formulir. Kalau nyuntik sih semua pada umumnya udah pada bisa. Ya, nyuntik udah pada bisa semuanya Oke. juga. Nyuntik vaksin Baik. udah bisa, cuma supaya catatannya benar, segala macam benar, sehingga nanti evaluasi bagus. Jadi itu kan mesti sama, seragam semuanya gitu loh. Baik, mudah-mudahan lancar sampai nanti 11 Agustus, lancar sampai Iya. proses selanjutnya hingga bisa diproduksi melawan pandemi COVID-19. Terima kasih Prof. Kusnadi telah sama-sama. bergabung dan memberi informasi bersama kami di Kompas Petang.